Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kita pertama kali berjumpa di pertemuan virtual kita. Untuk pertemuan pertama kita yang membahas tentang Islam, ekonomi, dan akuntansi, mungkin akan saya jelaskan ke saudara kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan. Jadi tolong partisipasinya. Jika memang saudara waktunya longgar, silakan perdengarkan secara full. Karena nantinya di akhir video, saudara akan saya berikan tugas terstruktur yang nantinya akan saudara kumpulkan melalui Google Classroom. Nah, jika memang saudara waktunya lagi sibuk, saudara bisa skip atau pause dulu videonya dan bisa ditonton lagi nanti ketika waktunya sudah longgar. Jangan khawatir karena untuk tugasnya ini saya berikan jangka waktu 1 minggu ke depan. Diawali dari saya pertama kali launch video ini di YouTube yang nanti akan saudara lihat, yang berakhir pada 1 minggu ke depannya, dan biasanya untuk jamnya saya tutup kurang lebih jam 18.00 WIB. Nah, tidak perlu lama lagi, kita akan kupas apa yang dimaksud dengan Islam, ekonomi, dan akuntansi, dan kita akan mengetahui apakah akuntansi ini diatur dalam Al-Quran. Nah, jadi nanti kita akan kupas tuntas di sini. Dan bagi saudara, sebelum kita memulai, kita buka sesi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjadi hasanah ilmu baru untuk saudara dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Baik, kita mulai. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, akuntansi syariah ini mulai booming di dunia internasional itu sekitar tahun 80-an. Karena dulu akuntansi kita itu pada sejarahnya masih bercondong kepada akuntansi negara barat, yaitu negara Amerika. Nah, itu kemudian pada tahun sekitar 80-an mulai ada wacana baru untuk mensyariahkan akuntansi, karena bagi negara-negara di Timur Tengah, mereka mulai berpikir apakah kita tidak bisa mensyariahkan apa yang menjadi kegiatan sehari-hari, karena mereka sudah pasti berpikir, karena Al-Quran itu sudah bisa meramalkan atau mengetahui kejadian yang mana ribuan tahun sebelum kejadian itu terjadi, karena semua sudah tertulis di Al-Quran. Nah, ingin membuktikan apakah memang di dalam Al-Quran itu tertulis tentang peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari akuntansi. Nah, kemudian pada tahun tersebut itu banyak lembaga keuangan sebagai contohnya itu mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip secara Islam. Karena seperti yang kita ketahui, contoh perbankan, kemudian leasing dan sebagainya, itu mereka masih menggunakan sistem konvensional. Contohnya ketika di perbankan itu masih mengenal sistem kredit itu ya kredit aja dengan didasari bunga. Nah, maka di dalam Al-Quran itu kan tidak boleh ketika saudara itu melakukan perjanjian kredit itu artinya melakukan kegiatan riba, karena di sana ada yang menjadi dasar perdagangan itu bukan barangnya, tetapi yang menjadi dasar adalah uangnya. Komoditasnya diukur dari uangnya. Nah, kalau menurut Al-Quran, perdagangan yang didasari dengan uang menjadi komoditasnya adalah uang, bukan suatu barang, maka itu hukumnya adalah haram. Nah, makanya lembaga-lembaga keuangan itu mencoba mengambil solusi apakah tidak bisa kita tuh menjalankan prinsip keuangan dengan sistem prinsip-prinsip dari Islam. Nah, tentu saja kalau kita ingin menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam, maka kita membutuhkan standarisasi akuntansi atau badan yang mengelola kegiatan akuntansi ini secara murni syariah. Nah, dulu waktu di mata kuliah LKS, analisis laporan keuangan syariah, dulu saya pernah bercerita banyak tentang lembaga
yang mengatur tentang akuntansi. Nah, nanti kalau yang belum mengambil silahkan saudara ngambil lagi kalau nilainya belum bagus. Nah, jadi ingin menjadi sebuah solusi dari sebuah lembaga konvensional, maka pada tahun tersebut, di tahun 1980, para pengusaha dan para praktisi di bidang akuntansi ingin membuat suatu terobosan dengan membuat lembaga keuangan yang memiliki dasar prinsip-prinsip dari Islam. Nah, ini itu tadi yang saya jelaskan di awal. Apakah benar akuntansi ini ada di dalam Islam? Nah, kita akan mengupas tuntas di sini. Karena menurut hukum yang sebenarnya, hukum kehidupan kita ini, Allah itu tidak akan membiarkan kita itu bebas tanpa monitoring dari pencatatan amal dan perbuatan kita. Kita mau lari kemana? Nah, kita mau sembunyi dimanapun, di apapun, mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia. Mungkin kita bisa bersembunyi dari polisi dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Saudara mau berbuat baik apapun, berbuat jahat apapun, semua ada di dalam catatan amal saudara yang dilakukan oleh Allah melalui malaikatnya. Nah, sistem akuntansi juga melakukan kegiatan yang serupa, mencatat segala macam transaksi, mencatat segala macam piutang dan hutang dan sebagainya. Karena menurut arti yang sebenarnya, akuntansi itu adalah teknik pencatatan. Nah, ingin membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala hal sesuatunya pasti akan dicatat. Nah, begitu juga dengan akuntansi, mencatat segala macam transaksi di dalam perusahaan ataupun dalam keuangan pribadi. Jadi sudah ada sedikit kesamaan nih, bukan ilmu cocokologi, tapi ini memang ada kesamaan dan mungkin menurut mereka pada zaman itu akuntansi mirip dengan sistem yang dilakukan oleh agama Islam. Nah, kalau di dalam audit, dalam akuntansi yang melakukan pemeriksaan, pencatatan, itu ada bagiannya. Yang melakukan pemeriksaan tentu saja bagian auditor. Yang melakukan pencatatan adalah bagian accounting, staf accountingnya itu. Nah, kalau di dalam agama kita, Allah memerintahkan kepada malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mirip dengan tugas akuntan, yaitu mencatat. Nah, berarti sistem pencatatannya sudah sama, petugasnya pun sama. Allah memerintahkan kepada malaikat mencatat seluruh perbuatan baik dan buruknya manusia. Kemudian akuntan dan bagian accounting, mereka mencatat seluruh transaksi yang menjadi pendapatan atau pengeluaran. Nah, jadi sudah ada kemiripan. Jadi bukan berarti cocokologi dicocok-cocokin. Wah, enggak. Ini ada di dalam buku. Jadi buku yang mengatur tentang hukum Islam. Nah, yang nantinya buku itu kalau oleh akuntan dilaporkan kepada pemegang saham, dilaporkan kepada owner, dilaporkan kepada manajer atau direksinya, yang melaporkan bahwa inilah kesehatan keuangan dari perusahaannya. Oh, jadi perusahaannya laba sekian, perusahaannya rugi sekian. Kalau laba, maka kita akan mendapatkan apresiasi dari owner berupa bonus atau insentif. Nah, kalau kita sebagai manusia, apabila pencatatan kehidupan kita ini buruk, maka bonusnya berupa apa? Kalau buruk berarti kita masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau misalnya catatan kita itu baik, insya Allah itu maka saudara akan mendapatkan ganjaran masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sudah ada kemiripan dari sistem dan prinsip kehidupan dengan prinsip dalam akuntansi. Baik, mari kita lanjutkan lagi.
Nah, eh, pengaturan tadi itu diatur dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Bunyinya bisa saudara baca sendiri. Seperti yang saya jelaskan saya di awal tadi, Allah tidak akan membiarkan kita tanpa monitoring dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 diatur bahwa sesungguhnya pada kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, artinya amal perbuatan kamu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Jadi mereka tuh mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan apapun dan dimanapun. Begitu sama halnya dengan seorang akuntan. Akuntan pasti akan mengawasi gerak-gerik saudara di lapangan ataupun di dalam kantor. Ketika terjadi sebuah fraud atau terjadi kecurangan dalam keuangan, saudara pasti akan ketahuan, sama halnya ketika KPK melakukan kegiatan investigasi audit. Dimanapun, mereka kadang juga bisa melakukan kegiatan OTT atau operasi tangkap tangan, sehingga dimanapun kapanpun KPK bisa menemukan koruptor yang berkeliaran. Nah, prinsipnya sudah sama, dan ternyata dalam Al-Quran diatur dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Apakah ada lagi? Ternyata ada lagi surat yang mengatur, yaitu di surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang bunyinya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan sebesar zarah pun, sebesar zarah itu lebih kecil daripada atom. Kalau setahu saya, zarah itu ukuran, tapi kecil sekali, lebih kecil dari atom. Nah itu, mengerjakan kebaikan kecil saja, niscaya Allah melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, Allah akan melihat. Karena Allah itu secara prinsip tidak akan membiarkan makhluknya, umatnya di dunia ini tanpa monitoring sedikit pun, melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi kita sehari-hari. Jadi sama halnya dengan OTT tadi. KPK tidak akan membiarkan saudara melakukan kegiatan kejahatan sekecil apapun, dan walaupun kejahatan tersebut tidak mengandung materi. Karena kejahatan yang diawali oleh kecil, maka kecil itu dengan prinsip snowball akan menjadi besar juga. Nah, jadi secara prinsip semuanya sudah diatur. Nah, Allah itu juga memerintahkan umat Islam agar melakukan pencatatan pada saat bermuamalah, tidak secara tunai. Nah, jadi ini kurang lebih maksudnya begini. Jadi ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi itu ketika saudara melakukan kegiatan muamalah, artinya berinteraksi sosial dengan orang lain, itu hendaknya walaupun kegiatan interaksi sosial itu yang berujung pada kebaikan itu tidak diketahui oleh orang lain, maka apabila ternyata ketika tidak diketahui itu ada yang mengetahui, maka hendaknya kita menyampaikan dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, apabila kegiatan muamalah kita itu tidak berujung pada kebaikan, maka janganlah seorang yang mengetahui itu menuliskan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini maksudnya adalah kegiatan muamalah. Jadi ketika kita melihat ada orang yang melakukan kegiatan muamalah itu benar-benar tulus, didasari karena ingin membantu sesama. Dan kita sebagai orang yang melihat dan yang mereport, itu juga melaporkan dengan kegiatan yang sebenarnya. Tapi di suatu praktek, itu terkadang ada yang melakukan kegiatan sebenarnya dan diliput dengan sebenar-benarnya, artinya bakti sosial, tapi diliput oleh media, memberikan sesuatu tetapi diaktifkan di Instagram Live dan sebagainya, yang membuat seolah-olah saudara adalah orang yang dermawan. Nah, memang pelaporannya jelas kepada khalayak bahwa saudara memang melakukan kegiatan muamalah, tetapi kegiatan tersebut didasari dengan ada sedikit riya. Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, makanya
dalam surat Al-Baqarah diatur bahwa kejadian faktual di lapangan harus dilaporkan dengan yang sebenar-benarnya, dan kegiatan tersebut didasari dengan tujuan yang mulia atau tujuan yang sebenarnya, bukan tujuan yang dibuat-buat. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ini melanjutkan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan reporting, itu harus didasari dengan saksi-saksinya dan dasar-dasarnya. Sama halnya ketika KPK melakukan kegiatan OTT, itu juga ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita melakukan OTT terhadap seorang suspek tadi, seorang sumber tadi. Oh, ternyata dasarnya dia melakukan penggelapan uang sekian ratus juta. Nah, ketika melakukan penangkapan juga harus disertai oleh saksi. Jangan sampai ketika nanti di persidangan kita tidak punya saksi. Nah, ketika ditanya oleh hakim, lah ini melakukan kegiatan, dasarnya mana? Ada Pak, ini. Saksinya ada nggak yang mengetahui ketika dia ditangkap? Tidak ada. Apakah itu berlaku hukumnya? Tidak, karena ketika dia ditangkap tidak ada saksi. Kita bisa berpikiran bahwa jangan-jangan ada persekongkolan antara yang menangkap dan ditangkap. Bisa nggak terjadi? Bisa banget. Itu namanya pencitraan. Bisa juga. Atau tiba-tiba ketika akan ditangkap babak belur karena menabrak tiang yang tidak kemana-mana, dan bengkaknya bisa sebesar bakpao katanya. Nah, itu saksinya ada nggak? Ada. Apakah saksi itu juga memberikan keterangan sesuai dengan keadaan faktual di lapangan? Nah, itu yang dipertanyakan, karena saksi kita tidak hanya membutuhkan satu, mungkin bisa lebih dari 5, lebih dari 10. Semakin banyak saksi yang bisa memberikan keadaan faktual di lapangan, maka jawaban dari seseorang itu bisa dikatakan akurat. Nah, muamalah yang tadi saya sampaikan di awal tentang interaksi sosial, itu di dalam akunting kita mengartikan sebagai kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Jual beli ya kita lakukan di perdagangan di pasar, mungkin perdagangan online dan sebagainya. Dan berutang piutang katanya nggak boleh Pak, karena riba. Nah, utang piutangnya juga sudah dasar dengan prinsip syariah. Caranya gimana? Dulu sudah pernah saya jelaskan di ALKS, tapi saya jelaskan lagi. Jadi prinsip dalam hutang piutang itu bukan utangnya, bukan uangnya yang menjadi komoditas perjanjian dalam akad, tetapi adalah barangnya yang menjadi objek dalam akad tersebut. Nah, akadnya bagaimana? Jadi yang diakad itu adalah barangnya, dengan cara kita sebagai pemberi hutang, dalam bahasa gampangnya itu kita artikan dan posisikan sebagai penjual. Nah, kita yang akan menghutang, maka kita diposisikan sebagai pembeli. Nah, itu baru dinamakan kegiatan jual beli. Nah, caranya gimana? Nah, yang pihak penjual tadi atau pihak yang memberi hutang atau bank, dia akan menanyakan keperluan kenapa dia akan meminjam di bank tersebut kepada calon debiturnya. Nah, kemudian ketika sudah diketahui ternyata akan membeli sebuah handphone untuk melancarkan bisnis jual beli pulsanya. Nah, maka dari pihak perbankan akan membelikan handphonenya sebesar nominal yang sudah disepakati bersama di awal. Misalkan harga handphonenya 5 juta. Ya belilah pihak bank ke toko sebesar 5 juta. Kemudian akadnya kepada debitur, calon debiturnya tadi, itu begini caranya. Bagi pihak bank akan mengatakan, saya jual handphone ini ke Bapak seharga 5 juta dengan tingkat keuntungan saya sebagai seorang penjual itu sebesar 20-25%. Nah, kemudian ada biaya administrasi untuk mengelola jual beli ini sebesar 1% dari total harga yang sudah disepakati. Nah, kira-kira Bapak akan ridho kepada saya untuk memberikan porsi keuntungan dari harga jual itu di antara 20-25, kira-kira Bapak ridho dan ikhlas di angka berapa? Kita yang suruh milih, itu yang benar.
Misalkan kita, oh ya Pak, saya ridho di angka 20% yang paling bottom. Baik Pak, kalau emang ridho di angka 20%, ini Bapak harus mengembalikan ke saya sejumlah harga jual ditambah tingkat keuntungan ditambah tingkat administrasi, kemudian dibagi mau berapa bulan ngangsurnya. Misal 2 tahun, berarti dibagi 24. Nah, jumlah itulah yang harus dibayarkan kepada bank setiap bulannya. Apakah itu dinamakan angsuran? Itu memang angsuran. Ada bunganya? Enggak, tapi itu ada proporsi tingkat keuntungan yang disepakati bersama di awal. Nah, itu baru boleh. Nah, sebentar ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dulu di peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah ada perintah untuk melakukan kebenaran, keadilan di antara kedua belah pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi, yang mempunyai hubungan interaksi sosial yang berhubungan dengan perniagaan tadi. Nah, hubungan baik antara kedua belah pihak dengan prinsip kebenaran dan keadilan untuk masa sekarang dinamakan accountability atau akuntabilitas atau accountable. Nah, jadi ketika seseorang mengatakan accountable ketika sedang promosi untuk pencoblosan calon legislatif, mengatakan accountable itu ya hubungan baik, keadilan dan kebenaran di antara kedua belah pihak, antara saya sebagai seorang wakil rakyat dan saudara sebagai rakyat yang mau memilih saya untuk menyuarakan hak-haknya di parlemen. Nah, itulah yang dinamakan accountable atau accountability. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, ini bisa kita skip, tapi ada salah satu surat lagi yang mengatur dalam surat Asy-Syu'ara dalam ayat 181 sampai 184. Ini kurang lebih intinya sama dengan Al-Baqarah ayat 282 tadi. Cuman ini adalah salah satu surat yang mengatur kebenaran akuntansi di dalam Al-Quran atau Islam. Nah, ini poin dari Asy-Syu'ara tadi tentang fungsi auditing. Saya bacakan dulu. Jadi kebenaran dan keadilan menurut Dr. Umar Capra yang menyangkut pengukuran kekayaan dan sebagainya aset itu, akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu fungsi auditing. Nah, kalau di dalam hukum Islam yang mengatur segala sesuatunya tadi adalah yang memastikan kita melakukan kegiatan benar atau salah adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi perilaku kita di dunia. Nah, kalau di dalam perekonomian atau dalam akuntansi yang melakukan kebenaran atau cross-check data antara data di komputer dengan kegiatan di lapangan adalah auditor. Nah, dia melaporkan dan mengukur kekayaan aset dari sebuah perusahaan itu secara benar dan secara adil dengan proporsi yang sebenarnya, tidak ditambahin dan tidak dikurangi. Nah, makanya pengukuran itu membutuhkan seorang karyawan yang benar-benar independen, tidak memihak kemanapun, bahkan tidak memihak di pihak owner, karena dia posisinya benar-benar independen. Nah, kalau di pemerintahan itu dilakukan oleh seorang inspektorat. Nah, makanya kantornya pun sendiri, dia tidak memihak ke bupati, dia tidak memihak ke ke departemen dinas-dinas, enggak. Dia di luar dan bertanggung jawab langsung terhadap gubernur kalau di inspektorat itu. Nah, dalam Islam, fungsi audit ini juga disebut tabayun. Nah, tabayun ini juga dilakukan bukan hanya ketika kita ingin membicarakan sesuatunya dengan mengetahui kebenarannya. Jadi tabayun itu kalau dalam auditing, dia meng-cross-check kejadian faktual yang benar dan jelas sejelas-jelasnya. Jadi cross-check. Nah, ini juga ternyata diatur ke dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Jadi ketika kita sebagai seorang auditor, ketika tiba-tiba ada orang yang memberikan kesaksian bahwa, Pak, di sini ternyata ada penggelapan uang. Pak, ternyata Bapak ini bersekongkol dengan pihak distributor yang mana akan memberikan keuntungan dari salah satu pihak. Ya, saudara sebagai seorang auditor, pertama adalah menampung informasi tersebut ke dalam catatan pemeriksaan. Nah, catatan pemeriksaan itu menjadi sebuah acuan saudara ketika akan melakukan cross-check di lapangan. Nah, dengan cross-check di lapangan itu kita akan mengetahui bukan hanya berdasarkan katanya, tetapi sesuai dengan faktanya. Faktanya di lapangan bahwa memang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum A yang melakukan kerjasama dengan pihak distributor dengan memberikan sejumlah barang di bawah harga pasar, yang mana itu merugikan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi fungsinya auditing pun ternyata juga ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan di awal sampai sekarang, itu bukan ilmu cocokologi yang dicocok-cocokin untuk mengesankan bahwa ekonomi itu diatur dalam Al-Quran. Tidak, karena ini sudah disampaikan oleh para ulama yang dulu, dan saya mencari sumbernya dari beberapa praktisi di UIN seluruh Indonesia, maka saya rangkum ke dalam satu materi yang saat ini saya sajikan kepada saudara. Nah, untuk sejarah akuntansi konvensional dan sejarah akuntansi Islam itu dulu awalnya konvensional itu muncul di Italia dari seorang pendeta Italia bernama Luca Pacioli. Dia menulis buku, itulah bahasa itu. Nah, saudara bisa baca. Nah, itu memuat satu bab mengenai double entry accounting system. Sistem akuntansi dengan dual pencatatan. Nah, nanti kita akan bahas ke belakang sangkut paut dari double entry accounting system ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata dulu di bawah pimpinan Rasulullah, setelah munculnya Islam dari semenanjung Arab, itu para khulafaur rasyidin itu membuat undang-undang akuntansi yang ditetapkan untuk perorangan atau persyarikatan atau perusahaan, dan menerbitkan hak-hak pelarangan menggunakan harta. Maksudnya harta itu dulu kan masih menggunakan barter ya. Jadi segala sesuatunya itu dengan diukur dengan barter, belum ada value dari sebuah uang, itu belum ada. Nah, kemudian pada zaman itu Rasulullah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani keuangan dalam masalah perniagaan. Nah, pada saat itu gelarnya bukan akuntan kalau sekarang. Dulu namanya Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan. Nah, jadi sejak zaman dulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatur keuangan dan diberikan pengawasan juga, yang mereka tugasnya adalah mengawasi. Karena kalau tugas pengawasan itu tidak dilakukan oleh orang independen, maka dikhawatirkan terjadi persekongkolan di antara karyawan kita dengan pihak ketiga atau pihak vendor. Nah, jadi ternyata bukan dari barat. Dari barat memang mempengaruhi sebagian besar pemikiran akuntansi kita. Tetapi ternyata di dalam Islam pun Rasulullah juga mengatur prinsip-prinsip akuntansi untuk mengawasi transaksi dalam perniagaan di semenanjung Arab pada saat itu. Nah, kalau riset di sini mengatakan, tadi kan katanya akuntansi itu diketemukan oleh Luca Pacioli, yang mana dia menerbitkan bukunya tahun 1494 Masehi.
Tapi secara riset mendalam, itu para ilmuwan mengatakan ternyata Islam dululah yang lebih mengenal sistem akuntansi. Karena Al-Quran itu diturunkan pada tahun 610 Masehi, yaitu 800 tahun lebih dulu dibandingkan Luca Pacioli menemukan atau menerbitkan buku accounting system dengan double entry tadi, yang salah satu babnya mengatakan tersebut. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa akuntansi itu sudah diatur di dalam Al-Quran, yang mana peraturan keuangan tersebut sudah ada sejak tahun 610 Masehi. Berapa ribu tahun cahaya lah sebelum kita itu sudah ada sistem pencatatan keuangan. Nah, jadi sudah semakin yakin bahwa ilmu yang saudara sekarang ambil ini adalah ilmu kuno, atau bukan ilmu kuno dalam artian positif, tapi ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun cahaya yang lalu, dan sekarang saudara akan meneruskan perjuangan dari para khulafaur rasyidin tadi untuk menjadi seorang pengawas keuangan ke depan nanti, jika saudara menekuni pihak atau profesi sebagai auditor atau pengawas keuangan. Nah, ini dasar hukum dalam akuntansi syariah ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, sampai uruf yang mengatur tentang adat kebiasaan. Nah, kita pun juga diatur sebenarnya dalam peraturan keuangan itu, dan dewan yang mengawasinya kalau di tempat kita ini namanya IAI, yang mengatur segala sesuatunya tentang peraturan akuntansi yang dilakukan secara umum oleh perusahaan ataupun perseorangan. Nah, kaidah akuntansi dalam Islam itu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional yang mana sudah diperkenalkan oleh dunia barat. Nah, kalau syariah itu pasti sesuai dengan norma-norma Islam ya, termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Nah, contohnya ketika dalam perbankan tadi, ketika pihak konvensional, mereka ketika terjadi masalah penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, maka mereka pasti akan melakukan langsung investigasi dan berujung pada penyitaan atau mungkin penagihan yang tidak sesuai dengan syariat atau sesuai dengan adab beragama dalam umat Islam. Karena apa? Ya karena mereka tidak mengenal sistem tabayun tadi, mengetahui keadaan yang jelas-jelasnya dengan meng-cross check dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah, kalau dalam perbankan syariah, mereka pasti akan mengedepankan sistem tabayun untuk mengetahui kenapa ini terjadi keterlambatan pembayaran. Oh, ternyata sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan bisnisnya meredup gara-gara corona. Nah, maka oleh pihak perbankan memberikan kemudahan dalam pembayaran dengan merestrukturisasi utangnya menjadi lebih lama sehingga bunganya atau bunga pembayarannya menjadi lebih murah, atau mungkin ada holiday pembayaran, artinya dibebaskan untuk tidak membayar angsuran selama sekian bulan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh dewan kredit. Itu kalau yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Kalau dalam Islam, akuntansi itu bisa kita sebut sebagai muhasabah. Muhasabah itu berasal dari kata-kata yang seperti saudara baca tuh, ada hasabah, hasibah, sampai hisabah. Nah, ini highlight ya. Artinya itu menimbang, memperhitungkan, dan mengkalkulasikan, mendata atau menghisab. Nah, itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh malaikat ketika melaporkan kegiatan kita pada saat pertanggungjawaban amal perbuatan kita di padang mahsyar, ketika kita sedang menunggu untuk ditimbang amal dan kebaikan kita.
pada saat itu kita akan dikalkulasi, kemudian kita akan menentukan langkah apa selanjutnya untuk mengeksekusi dari hasil yang direport oleh para malaikat kepada Allah. Apakah akan diberi reward dengan dimasukkan ke surga atau memberikan punishment dengan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, sama halnya dengan yang dilakukan oleh seorang akunting. Ketika dia melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham, dia akan melaporkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perusahaan yang sedang dia teliti. Ketika RUPS dalam laporan pertanggungjawaban itu pencapaian perusahaan itu mengalami kemajuan yang luar biasa, tidak ada fraud ataupun manipulasi data dalam pelaporan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh seorang auditor, dan hasilnya dengan kata nilai wajar tanpa perkecualian, maka owner atau dalam RPS itu memberikan reward sekian rupiah atau memberikan penghargaan kepada CEO atau kepada perusahaan atas pencapaian keuangan tersebut. Nah, prinsipnya sama. Ada penelitian, ada pencatatan, pelaporan, dan berujung pada reward atau penghargaan, atau juga diberikan punishment sama. Jadi sistemnya sama. Nah, ini menurut buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Abdullah Zaid, itu memperkuat pengertian dari muhasabah dalam akuntansi. Bisa saudara cross check dalam halaman 57. Jadi muhasabah itu melakukan cross check atau pengetesan dari aktivitas pencatatan transaksi, tindakan, keputusan yang ada di lapangan, itu harus bisa merepresentasikan dengan apa yang ada di dalam catatan atas sistem yang mengeluarkan report dari pekerjaan mereka semua yang ada di lapangan. Contohnya begini, ketika saudara sebagai seorang auditor datang ke sebuah perusahaan akan mengaudit perusahaan tersebut, pastilah seluruh transaksi apapun terekam ke dalam sistem operasional mereka yang standar. Misalkan saya ingin mengecek piutang. Piutang itu akan di-print dari komputer yang mana akan merepresentasikan selama jangka waktu yang kita inginkan. Misalkan 1 bulan. Piutang dalam 1 bulan tercatat sebesar 1 juta rupiah. Yang artinya piutang itu adalah pembayaran di belakang. Karena apa? Karena kita menjual barang. Menjual barang tidak dengan sistem cash, tapi sistem bayar nanti. Nah, apakah itu jamak? Oh, itu sudah jamak dalam perusahaan. Rata-rata perusahaan untuk menghemat alokasi anggarannya, mereka melakukan kegiatan piutang. Karena menurut mereka, ketika dibayarkan dalam beberapa hari ke depan, mereka berpikir bahwa uang yang mereka seharusnya untuk dibayarkan itu, mereka masih pegang dan bisa mereka gunakan untuk mengurangi kegiatan operasional dan untuk menambah pemasukan, karena ada sektor lain yang harus mereka pegang dari core bisnis perusahaan yang ada di situ. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, kalau dalam akuntansi syariah itu adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan. Nah, sehingga dari metode dan pencatatan tersebut akan memberikan informasi suatu entitas yang mana pengelolaan usahanya itu akan bisa kita ambil kesimpulan dari hasil di lapangan. Dengan pelaporan pencatatan dan sebagainya tadi, itu akan bisa memberikan hasil kepada kita, seorang owner atau pemegang saham, untuk mengambil alternatif tindakan ke depannya. Misalkan ketika perusahaan kita adalah perusahaan dagang yang mana menjual produk kebutuhan sehari-hari. Nah, kegiatan pencatatan transaksi dan kejadian yang ada di lapangan
itu seharusnya dilaporkan kepada atasan langsung di atasnya. Misalkan dari pihak sales motor mengatakan bahwa barang-barang fast moving itu adalah barang-barang tadi kan kebutuhan rumah tangga ya. Jadi barang-barang yang bertemakan mie instan. Nah, karena kita penjualannya all round, apa aja kita jual. Nah, jadi penjualan tertinggi adalah penjualan mie instan. Nah, itu sebagai sales motor harus melaporkan keadaan yang faktual dan sebenar-benarnya ke atasan yang di atasnya. Bukan dia mendapatkan informasi yang berharga, lalu dia keluar dari institusinya sehingga bisa gabung di tempat lain dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada di tempat sebelumnya. Nah, itu memang tidak amanah. Apakah diperbolehkan? Ya sebenarnya kalau dalam etika bisnis dan etika beragama tidak boleh. Ketika kita sudah mengetahui cahaya rahasia perusahaan, maka sudah sewajibnya kita menjaga rapat rahasia tersebut, karena bukan hak kita untuk menyampaikan rahasia perusahaan itu ke khalayak yang lain. Nah, yang seharusnya itulah yang harus saudara tanamkan sejak di awal ketika menjadi seorang profesi pengamat keuangan atau pencatat keuangan. Nah, kalau malaikat sudah tidak perlu diragukan lagi keeksistensinya, loyalitasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pasti akan menyampaikan keadaan yang sebenarnya tanpa ada penutupan yang sedikit pun. Nah, tindakan bagi Allah adalah yaitu menentukan kita akan diberi rezeki tambahan karena kita selalu berderma, atau kita akan dibikin fakir karena kita pelit terhadap harta yang kita simpan terus-menerus. Nah, tentang hal ini dulu di video saya sebelumnya, mungkin nanti di atas akan ada link penghubung yang menyatakan bahwa saya dulu pernah membahas tentang hukum sedekah. Nah, nanti bisa saudara simak di link deskripsi yang nanti saya cantumkan di bawah sebagai intermezzo lah, biar saudara tidak terlalu pusing dengan ilmu-ilmu secara yang tidak ada contohnya di dunia ini. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi dalam Accounting Principle Board Statement nomor 4 itu mendefinisikan begini: akuntansi itu adalah kegiatan jasa. Akuntansi itu dalam artian prinsip keuangan itu adalah jasa yang memberikan jasa keuangannya. Nah, fungsinya itu memberikan informasi kuantitatif dalam ukuran uang atau keadaan ekonomi di suatu badan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi secara hukum Al-Quran pun sudah mengatur dalam beberapa surat yang saya sampaikan di awal tadi, dan dari hukum akuntansi dunia juga diatur dalam statement nomor 4. Ada kemiripan dan bukan cocokologi bahwa segala sesuatu halnya yang ada dalam ilmu akuntansi ini sudah diatur di Al-Quran ataupun standar akuntansi yang sudah diakui oleh dunia. Kalau di Amerika itu diatur oleh American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA. Dia juga mendefinisikan sebagai berikut: akuntansi itu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter. Nah, sama. Jadi akuntansi itu adalah sistem pencatatan. Pencatatan dari apa? Pencatatan dari segala transaksi dan kejadian faktual yang ada di lapangan. Kejadian yang terjadi dalam perusahaan itu mereka catatkan, mereka bikin summary, dan mereka laporkan kepada pihak yang bersangkutan dengan hitung-hitungan akuntansi yang sudah mereka hitung. Contohnya ketika saudara mau menghitung overhead pabrik, itu dihitung segala sesuatunya yang menjadi komponen biaya overhead pabrik. Apakah di situ termasuk ada tenaga kerja langsung atau tidak langsung, ataukah ada bahan baku langsung atau bahan baku yang memang dia gunakan secara umum, atau
ada fenomena tertentu sehingga membutuhkan tambahan biaya tenaga kerja tidak langsung secara tidak wajar. Nah, jadi seninya adalah pencatatan tadi. Pencatatan itu tidak serta-merta dalam satu rangkaian bulan itu dengan isian yang sama dari bulan 1 sampai bulan seterusnya. Semuanya berbeda-beda. Nah, tergantung dari kondisi di lapangannya. Nah, ICPA pun juga mengatakan hal yang sama. Jadi, tidak hanya dalam Al-Quran, tapi ICPA pun dan akuntansi standar board tadi juga mengatakan hal yang sama. Bagi yang ini mungkin masih sama, daripada kelamaan saya skip aja. Tujuan akuntan informasi masih sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi fungsinya kita melakukan informasi dan menyediakan informasi itu berhubungan dengan pengambilan keputusan ekonomi setelahnya. Kita skip saja ya. Nah, ini masih sama lagi ternyata. Jadi tujuan laporan keuangan ini masih sama. Jadi kalau nanti saudara melakukan kegiatan RMK, bisa saudara rangkum dari awal sampai depan, itu tidak setiap slide saudara rangkum. Nah, ini nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan ke depan. Kita akan membongkar apa yang dimaksud dengan neraca, laba rugi, sampai CALK. Nah, ini adalah komponen laporan keuangan syariah. Komponen laporan keuangan syariah ini ada berapa tuh? 7. Nah, berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Konvensional cukup sampai di laporan perubahan ekuitas, D saja. Tapi kalau laporan keuangan syariah, yang dulu masih ingat dengan mata kuliah LKS, kita membahas sampai poin G. Nah, di sini kita akan membahas dan mengupas satu persatu dalam setiap bab yang nanti akan saya sampaikan ke depannya. Ini standar yang mengatur. Jadi kalau tadi dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah nomor berapa, kalau dalam sistem akuntansi keuangan syariah diatur dalam PSAK atau peraturan standar akuntansi keuangan nomor berapa, itulah yang mengatur dasar akuntansi syariah di negara kita. Baik, sampailah kepada sesi terakhir slide kita. Semoga apa yang saya sampaikan dari slide 1 sampai slide 24 tadi bisa menjadi tambahan hasanah ilmu bagi saudara, sehingga bisa sedikit mengetahui sejarah perkembangan akuntansi, dan semoga tidak menjadikan penyesalan saudara ketika memilih jurusan akuntansi. Karena insya Allah dengan jurusan akuntansi saudara meneruskan perjuangan dari Khulafaur Rasyidin sebagai pengamat keuangan atau pengawas keuangan ke depan, yang nantinya jika saudara menekuni profesi auditing, saudara akan menjadi seorang auditing yang berakhlakul baik, sehingga saudara menjadi orang yang terpercaya oleh perusahaan dan bisa menyampaikan informasi di lapangan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir, dan semoga saudara tetap selalu semangat walaupun kita kuliah cuman dari rumah melalui kegiatan daring. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan semangat saudara untuk lebih semangat lagi sampai nanti di akhir pertemuan semester kita. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan tetap selalu semangat, dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas yang saya akan berikan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.